Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feralia Larimah dengan NIM 2011306051 ingin menjelaskan tentang pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dalam studi Islam. 1. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia yang berusaha mencari tahu tentang hakikat dan sebab-sebab dari berbagai pola pikiran dan tindakan manusia yang teratur dapat berulang. Berbeda dengan psikologi yang memusatkan perhatiannya pada karakteristik pikiran dan tindakan orang perorangan, sosiologi hanya tertarik kepada pikiran dan tindakan yang dimunculkan seseorang sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat. 2. Metode pendekatan sosiologi. Ada 3 pendekatan utama sosiologi, yaitu yang pertama, pendekatan struktural fungsional. Ini merupakan interdisiplin ilmu antara pendekatan strukturalisme dan fungsionalisme. Pendekatan strukturalisme akan mengkaji struktur kehidupan masyarakat dengan mengabaikan fungsi dari setiap struktur tersebut. Sedangkan fungsionalisme lebih cenderung kepada kajian bahwa setiap komponen dalam masyarakat mempunyai fungsi dan peran di dalam masyarakat. Yang kedua, pendekatan konflik. Adapun pendekatan konflik merupakan pendekatan alternatif paling menonjol saat ini terhadap pendekatan struktural, fungsional, sosial makro. Yang ketiga, pendekatan intrasionisme simbolis. Pendekatan interaksionisme simbolis merupakan sebuah perspektif mikro dalam sosiologi yang barangkali sangat spekulatif pada tahapan analisanya sekarang ini. Tetapi pendekatan ini mengandung sedikit sekali prasangkaan ideologis. Walaupun meminjam banyak dari lingkungan barat, tempat dibinanya pendekatan itu. Yang ketiga, pendekatan sosiologis dalam tradisi intelektual Islam. Ibnu Khaldun telah menghimpun sosiologinya dalam karya monumentalnya, Muqaddimah Cakrawala. Pikiran-pikiran Ibnu Khaldun sangat luas. Dia dapat memahami masyarakat dengan segala totalitasnya, dan dia menunjukkan segala fenomena untuk bahan studinya. Dia juga mencoba untuk memahami gejala itu dan menjelaskan hubungan kualitasnya. Di bawah sorotan sinar sejarah, kemudian ia mensistematiskan proses peristiwa-peristiwa dan kaitannya dalam suatu kaidah sosial yang umum. 4. Signifikansi pendekatan sosiologis dalam studi Islam. 1. Dalam Al-Quran atau hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam tersebut berkenaan dengan urusan muamalah. Menurut Ayatullah Khomeini, perbandingan antara ayat ibadah dengan ayat kehidupan sosial adalah 1:100. 2. Bahwa ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam masalah Islam adalah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan. 3. Bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Karena itu sholat yang dilakukan berjamaah adalah lebih tinggi nilainya daripada sholat yang dikerjakan sendiri. 4. Dalam Islam ditentukan bila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna, maka kifaratnya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. 5. Dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat amalan lebih besar daripada ibadah sunnah. Berdasarkan pemahaman kelima alasan di atas, maka melalui pendekatan sosiologis, agama akan dapat dipahami dengan mudah
karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. 5. Agama sebagai gejala budaya dan gejala sosial. Dalam masyarakat yang sudah mapan, agama adalah merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Akan tetapi, masalah agama berbeda dengan masalah hukum yang lazim menyangkut alokasi serta pengendalian kekuasaan. Di samping itu, agama telah diceritakan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling sublim, sebagai sejumlah sumber moralitas, sumber tatanan masyarakat, dan perdamaian batin individu, sebagai sesuatu memuliakan dan membuat manusia beradab. Tetapi agama juga dituduh sebagai penghambat kemajuan manusia dan mempertinggi fanatisme dan mempertinggi toleran, pengacuhan, pengabaian, tahayul, dan kesia-siaan. 6. Karya utama dalam studi Islam dalam pendekatan sosiologis. Dalam kajian pendekatan sosiologi dalam studi Islam, banyak para penulis baik penulis dari barat maupun penulis muslim itu sendiri yang telah menghasilkan karyanya tentang sosiologi yang ada hubungannya dalam memahami agama. Di antaranya adalah 1. Childers Geertz, salah satu karyanya The Religion of Java, Religion as a Cultural System. 2. Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni Al-Khawarizmi, karyanya berjudul Tarikh Al-Hindi. 3. Ali Syariati telah menulis beberapa buku, diantaranya Marxism and Other Western Fallacies. 4. Ibnu Battutah, adapun karyanya yang berjudul Tuhfah al-Nuzar fi Gharaib al-Amsar wa Ajaib al-Ashfar, dan lain-lain. 5. Ibnu Khaldun, karya besarnya Al-Muqaddimah. 6. Koenjaraningrat, di antara hasil karyanya Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini, beberapa pokok antropologi sosial, dan lain-lain. 7. Auguste Comte 1798 sampai 1857, seorang berkebangsaan Perancis yang merupakan bapak sosiologi yang pertama kali memberi nama pada ilmu tersebut, yaitu dari kata-kata socius dan logos. Hasil karyanya adalah The Scientific Labors Necessary for the reorganization of society. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.